I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Darling, 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Halo, perkenalkan nama saya Rika Jeni Anjeli dengan NPM 22411161 dari kelompok 14. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama ada materi definisi. Presentasi analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menganalisis dan membandingkan berbagai rasio keuangan yang dihasilkan dari data keuangan mereka. Ini melibatkan perhitungan dan interpretasi rasio-rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, aktivitas dan pertumbuhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan suatu entitas dengan menyajikan data keuangan dalam bentuk rasio. Presentasi analisis rasio keuangan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih informasional terkait dengan manajemen keuangan, investasi, dan strategis bisnis. Yang kedua ada materi manfaat, yaitu analisis rasio keuangan memberikan beberapa manfaat, antara lainnya adalah yang pertama, memahami kinerja keuangan, memungkinkan untuk memahami secara lebih mendalam kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai rasio keuangan. Yang kedua ada perbandingan dengan industri atau rival, memberikan kemampuan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan standar industri atau pesaing, membantu menentukan posisi relatif di pasar. Yang ketiga ada identifikasi tren dan pola, dapat membantu mengidentifikasikan tren atau pola dari waktu ke waktu, misalnya pertumbuhan atau penurunan dalam profitabilitas, likuiditas, atau efisiensi operasional. Yang keempat ada mendeteksi masalah keuangan, memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan, misalnya rasio utang yang tinggi atau likuiditas yang rendah yang bisa menjadi peringkat akan risiko tertentu. Yang kelima ada pemantauan kinerja, memberikan alat untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara berkala, memungkinkan perbaikan yang cepat atau mengambil tindakan yang diperlukan. Yang keenam ada dukungan keputusan, membantu manajemen dan pemegang saham dalam mengambil keputusan terkait investasi, perencanaan strategis, dan pengelolaan risiko. Yang ketujuh ada kredibilitas dan transparansi, meringkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menyediakan data keuangan yang transparan dan terukur. Yang ke-8 yang terakhir, penilaian kinerja manajemen, memberikan pandangan tentang beberapa efektif manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Dengan manfaat analisis risiko keuangan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memperbaiki kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Kemudian kita akan beralih ke materi jenis-jenis. Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang dapat digunakan meliputi yang pertama, rasio likuiditas, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang mudah dicairkan. Contohnya rasio likuiditas termasuk rasio lancar yang rasio cepat dan rasio cepat. Yang kedua ada rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan
Rasio ini meliputi laba kotor, laba bersih, margin laba, dan ROA atau return on asset, serta ROE atau return on equity. Yang ketiga ada rasio utang, menilai seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Contohnya adalah rasio utang terhadap ekuiditas atau debt to equity ratio dan rasio cakupan bunga. Yang keempat ada rasio aktivitas, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan mengelola aset. Contohnya rasio aktivitas termasuk putaran persediaan, putaran piutang, dan putaran aset. Yang kelima ada rasio pembayaran, menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban-kewajibannya. Rasio pembayaran mencakup rasio pembayaran dividen, dan rasio pembayaran bunga. Yang terakhir yaitu yang keenam, rasio pertumbuhan, mengidentifikasi tingkat pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun seperti rasio pertumbuhan penjualan atau laba bersih. Jadi setiap jenis rasio memberikan wawasan yang berbeda tentang aspek keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang berguna untuk manajemen, investor, dan pihak lain yang tertarik pada kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian kita beralih kepada materi fungsi. Presentasi analisis rasio keuangan memiliki beberapa fungsi utama, termasuk yang pertama ada menyajikan kesehatan keuangan, memungkinkan untuk mengevaluasi kesehatan suatu perusahaan dengan cara membandingkan dan menganalisis rasio keuangan yang relevan seperti likuiditas, profitabilitas, leverage, dan efisiensi. Yang kedua ada pemahaman lebih dalam, memungkinkan pihak terkait seperti investor, manajemen, atau pemegang saham untuk memahami kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Analisis rasio dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana perusahaan mengelola aset, utang, dan modal. Kemudian ada yang ketiga, pembandingan dan benchmarking. Dengan menggunakan rasio keuangan dapat dibandingkan dengan standar industri atau perusahaan sejenis. Hal ini membantu dalam menilai apakah perusahaan berkinerja lebih baik atau lebih buruk, tentang bagaimana perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Analisis rasio keuangan membantu dalam mengambil keputusan strategis seperti menentukan apakah perlu mengubah kebijakan keuangan, memperbaiki efisiensi operasional, atau mengelola resiko dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir, nomor 5, komunikasi kepada pemangku kepentingan. Presentasi analisis rasio keuangan juga berperan sebagai alat komunikasi yang penting dalam pihak-pihak terkait, termasuk investor, pemberi pinjaman, dan analisis keuangan untuk menyampaikan informasi tentang kinerja perusahaan. Jadi, presentasi analisis rasio keuangan bukan hanya tentang menghitung angka-angka, tetapi juga tentang menyampaikan makna di balik angka-angka tersebut kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Kemudian kita memasuki materi konsep. Pada dasarnya, presentasi analisis rasio keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kesehatan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis dengan menggunakan angka-angka yang diambil dari laporan keuangan. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan dalam membuat presentasi analisis rasio keuangan, antara lainnya adalah pemilihan rasio yang relevan. Pilih rasio keuangan yang paling relevan dan penting untuk menggambarkan kinerja keuangan.
perusahaan. Rasio-rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas sering digunakan. Yang kemudian ada pengumpulan data. Ambil data dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk menghitung rasio-rasio yang dipilih. Kemudian ada analisis dan interpretasi. Jelaskan arti dari setiap rasio keuangan yang dihitung, dibandingkan rasio-rasio tersebut dengan standar industri, tren historis perusahaan, atau perbandingan dengan pesaing untuk memberikan konteks yang lebih baik. Kemudian ada visualisasi. Gunakan grafik, diagram, atau tabel untuk memvisualisasikan rasio-rasio yang telah dihitung agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Kemudian ada penyajian, temuan, dan rekomendasi. Sajikan temuan utama dari analisis rasio keuangan dan berikan rekomendasi jika ada area yang perlu diperbaiki atau diperhatikan. Kemudian ada kesimpulan yang jelas. Akhiri presentasi dengan kesimpulan yang jelas dan ringkas tentang kondisi keuangan perusahaan serta langkah-langkah yang dapat diambil ke depannya. Pastikan presentasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens yang beragam, dan jangan lupa untuk memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi analisis rasio keuangan bergantung pada temuan yang diungkapkan. Jika rasio keuangan menunjukkan kesehatan finansial perusahaan, kesimpulannya mungkin bahwa perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Namun, jika rasio menunjukkan ketidakstabilan atau masalah keuangan, kesimpulannya bisa berbeda. Misalnya perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen keuangan atau strategis bisnis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.